BBC Global Newsbeat bersama saya Tri Wahyuni. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ada lebih banyak pasukannya yang kembali ke pangkalan militer hari ini setelah latihan di Crimea. Kemarin Rusia mengklaim sudah menarik sejumlah pasukan dari perbatasan Ukraina, namun Presiden AS Joe Biden mengatakan penarikan pasukan itu belum bisa dipastikan. Tindakan keras pemerintah Cina terhadap industri teknologi sepertinya akan berlanjut, dimulai dari Alibaba yang didenda puluhan triliun rupiah hingga Tencent yang dilarang meluncurkan aplikasi baru. Kini peraturan di Cina lebih ketat. Pemerintah Cina khawatir informasi yang dipegang perusahaan itu jatuh ke tangan negara lain dan mengancam keamanan nasional. Saksikan penjelasan selengkapnya di bbcnews.com. Dirut RSUP Persahabatan mengungkap 36 dari 44 pasien yang meninggal di rumah sakitnya terinfeksi Omikron. Mayoritas pasien meninggal dunia berusia di atas 60 tahun dan memiliki komorbid seperti hipertensi, jantung, sampai kanker. Perusahaan pengembang perangkat yang menghubungkan otak manusia ke komputer, Neuralink, membantah tuduhan telah melakukan kekejaman terhadap hewan. Perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk itu mengaku telah memenuhi etika. Apa yang kamu ketahui tentang Neuralink? Beri komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life is Spider-Man No Way Home menjadi film terlaris ketiga dalam sejarah perfilman AS dan Kanada, mengalahkan Avatar. Di kancah global, Spider-Man No Way Home adalah film terlaris ke-6 sepanjang masa. Setelah Indonesia, timnas Myanmar juga memutuskan mundur dari Piala AFF U23 karena sejumlah pemainnya terinfeksi COVID. Rumor Piala AFF dibatalkan pun merebak, namun pelatih Malaysia mengaku belum mengetahui kabar pembatalan itu. Demikian BBC Global Newsbeat. BBC Global Newsbeat bersama saya Tri Wahyuni. Jakarta jadi pusat penyebaran virus COVID varian Omikron. Sebanyak 90% penularan Omikron terjadi di ibu kota. Akibatnya jumlah kasus positif naik 2 kali lipat lebih dalam seminggu. Masyarakat diimbau tidak panik tapi harus tetap waspada. Seorang pemahat kayu di Inggris bernama Chris Fisher memilih buta untuk selamanya demi bisa meneruskan karir memahatnya. Kini dia bahkan mengajarkan teknik memahat kayu pada anak-anak autis. Saya tidak mau penglihatan saya kembali. Kebutaan ini membuat saya bisa membuat karya seni. Saksikan kisah selengkapnya di bbcnews.com. Diplomat Tonga di Australia memperingatkan ancaman COVID bakal masuk ke negaranya melalui pengiriman bantuan setelah letusan gunung berapi dan tsunami besar pada Sabtu kemarin. Selama ini Tonga bebas dari virus corona dan pemerintah perlu menyusun prioritas bantuan. Sri Lanka sedang membangun kota metropolis di tepi laut yang diprediksi bakal mengubah perekonomian negara itu. Kota reklamasi itu akan menjadi kota berteknologi tinggi sekaligus pusat keuangan internasional menyaingi Monaco, Hong Kong, atau Dubai. Menurut kamu, apakah ambisi itu bakal tercapai? Beri komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. 今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。Toronto Film Critics Association menobatkan Drive My Car sebagai film terbaik 2021. Film drama Jepang tentang cinta dan kehilangan itu juga terpilih sebagai film internasional terbaik dan skenario terbaik setelah berkompetisi di Cannes. Real Madrid menjadi juara Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Athletic Club 2-0 dini hari tadi. Dengan gelar juara itu, Carlo Ancelotti percaya tim asuhannya bisa melawan dan mengalahkan tim manapun. Demikian BBC Global Newsbeat. BBC Global Newsbeat bersama saya Tri Wahyuni. Para Menteri Pertahanan NATO berkumpul di Brussels hari ini untuk membahas respons terhadap militer Rusia di perbatasan Ukraina. Sekjen NATO optimis dengan prospek solusi diplomatik untuk krisis tersebut. Kemarin Rusia mengatakan telah menarik mundur beberapa pasukannya, tapi AS tidak yakin dengan hal itu. Telegram mengklaim telah memiliki 500 juta pengguna di seluruh dunia. Sebagian besar orang menggunakan aplikasi itu untuk mengobrol, tapi banyak yang menggunakannya lebih dari itu. Investigasi BBC menemukan sejumlah channel dengan puluhan ribu subscribers mengunggah foto-foto perempuan tanpa izin mereka. Saksikan cuplikannya di bbcnews.com. Masa buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan menolak aturan baru jaminan hari tua atau JHT. Mereka menuntut aturan itu dicabut karena sama sekali tak berpihak pada pekerja dan meminta Menteri Ida Fauzia dicopot dari jabatannya.
Produsen senjata api yang digunakan dalam salah satu kasus penembakan di sekolah AS membayar denda senilai 1 triliun rupiah kepada keluarga korban setelah digugat. Ini pertama kalinya produsen senjata bertanggung jawab atas kasus penembakan. Bagaimana pendapatmu? Beri komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Lionel Messi dikritik habis-habisan oleh para penggemarnya setelah gagal mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan PSG melawan Real Madrid di Liga Champions. Kegagalan Messi nyaris merugikan PSG. Untungnya Mbappe bisa mencetak gol sehingga PSG menang 1-0. When everything was going wrong. Setelah merilis video musik Let Somebody Go, Coldplay dan Selena Gomez merilis video di balik layar pembuatan klip itu. Video musik Let Somebody Go menjadi perbincangan karena ada adegan menantang gravitasi yang begitu mengesankan. Demikian BBC Global Newsbeat. BBC. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya Tri Wahyuni. Masa buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan menolak aturan baru jaminan hari tua atau JHT. Mereka menuntut aturan itu dicabut karena sama sekali tak berpihak pada pekerja dan meminta Menteri Ida Fauzia dicopot dari jabatannya. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic mengaku rela melewatkan turnamen Wimbledon dan Prancis terbuka karena tidak mau divaksinasi COVID. Risiko itu sudah dia pertimbangkan. Karena prinsip pengambilan keputusan terhadap tubuh saya lebih penting dibandingkan gelar juara dan apapun. Saksikan wawancara selengkapnya di bbcnews.com. BBC. Para Menteri Pertahanan NATO berkumpul di Brussels hari ini untuk membahas respons terhadap militer Rusia di perbatasan Ukraina. Mereka juga membahas pengerahan pasukan untuk memperkuat pertahanan. Sekjen NATO optimis dengan prospek solusi diplomatik untuk krisis tersebut. Bocah lelaki berusia 10 tahun akhirnya berhasil diselamatkan setelah terjebak dalam mesin penghancur di truk sampah selama 8 jam. Dia diduga tertarik ke dalam truk saat membuang sampah. Apa pengalaman masa kecilmu yang paling menakutkan? Ceritakan di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Kala ku bernyanyi dengan nada. Artis serba bisa Dorce Gamalama meninggal dunia hari ini di usia 58 tahun. Kerabat dekatnya mengatakan Dorce meninggal dunia setelah terinfeksi COVID. Sejak awal Februari, Dorce dirawat intensif di rumah sakit. Manchester United akhirnya bisa kembali meraih kemenangan di Liga Inggris dengan skor 2-0 atas Brighton. Ini kemenangan pertama MU setelah 3 pertandingan terakhir. Cristiano Ronaldo menyumbang gol pertama di menit ke-51 yang juga menjadi gol pertamanya di tahun ini. Demikian BBC Global Newsbeat. BBC.